Halo sahabat Skriptura, dalam video seri Renungan Skriptura kali ini kita akan melihat dan memaknai bacaan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8-12. Kisah ini mengisahkan perjumpaan Nabi Elia dengan seorang janda di Sarfat pada masa kelaparan. Kita akan melihat pada 3 kata kunci dalam bahasa Ibrani, lalu menutupnya dengan refleksi singkat. Kata kunci yang pertama adalah kata sawwe. Kata ini muncul dalam ayat 9 ketika Tuhan berfirman kepada Elia bahwa ia akan memerintahkan seseorang, yakni seorang janda untuk memberi makan kepadanya. Kata sawe berarti memerintahkan secara tegas, memberi ketetapan yang jelas dalam hal ini. Dalam bahasa Indonesia ini bisa diterjemahkan sebagai memberi perintah, memerintahkan atau menetapkan. Menariknya, perintah ini tidak disampaikan secara langsung kepada janda itu, melainkan kepada Elia sendiri, kepada sang nabi. Dari sudut pandang teks, Tuhan sudah bekerja lebih dahulu, bahkan sebelum Elia bertemu dengan perempuan itu. Tindakan Tuhan tidak bergantung pada kesiapan manusia, tetapi pada kehendaknya sendiri. Kata kunci yang kedua adalah kata almana. Kata almana berarti janda. Dalam dunia Ibrani kuno, janda adalah simbol kerentanan. Seorang almana hidup tanpa perlindungan ekonomi dan sosial. Teks dengan sengaja menekankan status perempuan ini. Bukan sekedar sebagai penduduk Sarfat, tetapi sebagai janda. Dengan menyebut almana, teks ini ingin menunjukkan perbandingan yang kuat. Tuhan mengutus Nabi Elia sebagai seorang nabi, bukan kepada orang yang berkecukupan, melainkan kepada seseorang yang sendiri sedang berkekurangan. Disinilah ketegangan teks ini muncul. Perintah Tuhan berjalan beriringan dengan realitas hidup yang sangat terbatas. Kata kunci yang ketiga adalah kata qame. Kata qame atau qema muncul dalam ayatnya yang ke-12. Dan janda itu berkata bahwa ia hanya memiliki sedikit tema, yaitu tepung. Kata ini menunjuk pada bahan dasar makanan, sesuatu yang sangat sederhana dan jumlahnya pun sangat minim. Pengakuan janda ini jujur dan apa adanya. Ia tidak menyembunyikan kenyataan hidupnya di hadapan Elia. Tema, tepung yang tersisa itu bahkan ia rencanakan untuk menjadi makanan terakhir sebelum kematian. Refleksi singkat yang dapat kita maknai bersama dari ketiga kata kunci ini, kita menemukan bahwa ada hubungan kuat Tuhan yang memberi perintah. Sawe bekerja melalui seorang almana, seorang janda yang hanya memiliki sedikit tema, memiliki sedikit tepung. Teks ini mengajak kita melihat bahwa tindakan Tuhan tidak menunggu kelimpahan. Justru di tengah keterbatasanlah kehendaknya berjalan. Elia harus belajar taat tanpa melihat hasilnya lebih dahulu. Sang janda harus berhadapan dengan pilihan antara rasa takut dan ketaatan meski hidupnya sendiri terancam. Teks ini tidak memuji keberanian dari seorang janda secara berlebihan, juga tidak mengagungkan Elia. Fokusnya tetap pada Tuhan yang menggerakkan peristiwa. Dalam keterbatasan manusia, Tuhan menyatakan bahwa hidup tidak ditentukan oleh jumlah persediaan, tetapi oleh firman yang diucapkannya. Untuk kita dapat memaknai bersama bahwa teks ini mengajak untuk jujur melihat realitas hidup seperti janda itu jujur tentang tema yang ia miliki. Namun pada saat yang sama kita diajak percaya bahwa perintah Tuhan tidak pernah terlepas dari pemeliharaannya. Kiranya melalui teks ini kita bisa belajar bahwa Tuhan bekerja bukan hanya ketika segala sesuatu terasa aman, tetapi juga ketika hidup terasa rapuh dan terbatas. Disitulah firman-Nya tetap berdiri dan menghidupkan. Terima kasih sudah menyimak seri Renungan Skriptura hari ini. Sampai jumpa di video seri Renungan Skriptura selanjutnya. Tuhan memberkati.